Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badilak TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam program kebanggaan kita bersama, Tokoh Bicara. Berbahagia sekali dan beruntung sekali pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka, dan insya Allah berwawancara dengan salah seorang tokoh yang kita nanti-nantikan, ya, yang tentu tidak asing lagi bagi kita bersama. Beliau merupakan saksi sejarah atau bahkan pelaku sejarah bagaimana perkembangan modernisasi, evolusi pengadilan agama hingga menjadi sebuah peradilan modern seperti yang kita saksikan hari ini. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita sambut pada hari yang berbahagia ini yang mulia Dr. Haji Andi Samsu Alam SHMH. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang mulia? Kabar baik, alhamdulillah. Senang sekali ini teman-teman dari penonton Badilak sudah lama-lama menunggu kesempatan untuk menimba pengalaman, menimba pengetahuan dari yang mulia, ya. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu setelah sempat terkendala yang mulia, ya, karena masalah kesehatan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan kami berdoa, mudah-mudahan yang mulia selalu sehat, selalu bugar, sehingga selalu dapat membersamai kami di peradilan agama yang kita cintai ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa setelah saya pensiun hampir 10 tahun, ternyata rekan-rekan masih mau dengar suara saya, suara orang tua. Dan bahkan ketika saya ingin diwawancarai di Makassar dalam kondisi sakit, setelah saya stay di Jakarta sekarang ini masih dicari juga. Alhamdulillah. Itu adalah satu kegembiraan yang luar biasa bagi seorang orang tua seperti saya ini, bahwa ternyata adik-adik saya, junior saya, tidak mau putus dengan seniornya. Dia masih merindukan suara senior, walaupun mungkin sudah mulai tertinggal oleh zaman karena sudah lama lepas dari kedinasan. Tapi saya pribadi itu alhamdulillah karena masih disayangi oleh teman-teman, masih sering komunikasi dan tahu perkembangan yang menggembirakan dari para junior ini yang masih aktif, dan itu kebahagiaan yang luar biasa buat orang seperti saya ini yang pernah menderita dalam masa-masa silam. Dengan tidak disangka-sangka Yang Maha Kuasa menghendaki peradilan agama tampil dengan mantap sekali di masa kini, dan kader-kadernya sangat membanggakan dalam menjalankan tugas-tugas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua tentu tak lepas dari bimbingan dan dari arahan yang mulia, ya, sehingga kawan-kawan dapat melihat bagaimana PA zaman dulu dan PA bagaimana peradilan agama zaman sekarang. Nah, pemirsa Badilak TV yang berbahagia, tentu sosok beliau ini bukan sosok yang asing bagi kita, ya. Beliau adalah mantan ketua Kamar Agama atau ketua muda peradilan agama pada tahun izin dari tahun berapa ya? Tahun 2005 sampai 2015. 2005 sampai dua periode 2005 sampai 2015. Dan beliau adalah pelaku sejarah bagaimana transformasi peradilan agama itu bergerak dari peradilan yang dipandang sebelah mata sampai menjadi peradilan yang modern yang sejajar dengan peradilan lainnya di ranah yudisial Indonesia ini. Oleh karena itu, sedikit saya akan bacakan biografi beliau. Beliau bernama lengkap Dr. Haji Andi Samsu Alam, sarjana hukum, magister hukum,
lahir di Labakang Pangkep 1 Februari 1945. Benar Yang Mulia? Ya. Dan beliau merupakan ayah dari 6 orang anak dan menamatkan pendidikan pada program Magister Hukum, program Pasca Sarjana PPS UMI Makassar, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar tahun 1986, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 1973. Dan tentang pengalaman beliau, bagaimana kiprah beliau, bagaimana sejarahnya beliau masuk ke peran agama ini, nanti akan kita dengarkan langsung dari penuturan beliau sendiri dalam program yang sangat istimewa ini. Pemirsa Badirak TV yang dirahmati Allah, sebetulnya tentang biografi beliau ini itu secara lengkap sudah dimuat dalam buku ini, buku sebuah autobiografi untuk perubahan, doa, harapan, dan impian Andi Samsu Alam, ya. Yang diterbitkan oleh Prenada Media pada tahun 2015. Tapi tentu saya kira buku ini saja tidak cukup ya, karena apa yang dituturkan lewat tulisan terkadang tidak mengungkapkan apa yang semua yang ada di dalam pengalaman ataupun perasaan seseorang. Oleh karena itu, inilah yang ingin kita gali pada hari ini dalam perbincangan bersama Dr. Haji Andi Samsu Alam SH.MH. Mohon izin Yang Mulia, kalau kami boleh tahu bagaimana perjalanan karir Yang Mulia sehingga berkarir sebagai hakim di pengadilan agama dari tingkat yang paling bawah sampai menjadi seorang ketua muda peradilan agama. Silakan Yang Mulia. Baik, dan sedikit koreksi bahwa ada lagi satu yang perguruan tinggi yang dilupa, yakni Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada, iya, izin Yang Mulia. Saya itu Universitas Gadjah Mada, takut kualat pada perguruan tinggi Gadjah Mada. Mohon izin Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia. Jadi Gadjah Mada itulah yang mendidik saya sampai diberi hak untuk memakai gelar doktor. Mengapa kita mati-matian walaupun sudah tua, biaya besar pulang pergi ke Jogja untuk kuliah, karena satu paham, barikade kami ini memegang teguh apa yang menjadi pegangan agama kita yang dari Rasul, ibda binafsik summa lighairi. Kalau kita tidak dokter semua ya lain, enak aja merintah kita. Dia sendiri tidur, kami mati-matian, kami korbankan biaya, kami tenaga, sudah tua memaksakan diri untuk belajar supaya adik-adik junior itu ikut pada kami, dan mungkin tidak terlalu efek lagi karena kita sudah menjelang pensiun. Entoh kita paksakan diri, semuanya sama untuk mati-matian supaya kita bisa dokter, karena kita terlanjur teriak bahwa mimpi kami ingin kawan-kawan semua junior doktor semuanya. Saya istilahkan doktorisasi. Saya tidak tahu istilahnya benar atau tidak, tapi itu bahasa saya sendiri. Doktorisasi. Ya. Dan itu ada tanda-tanda, karena di mana-mana ketemu teman-teman ternyata sudah doktor. Mengenai yang diminta tadi itu mengenai sedikit menyangkut sejarah, saya ada dua yang saya ingin teman-teman muda itu tahu. Pertama, jangan kecewa dan jangan putus asa karena penderitaan. Itu satu dulu, saya jelaskan. Saya masuk ke pendidikan agama hampir 50 tahun yang lalu. Tahun 76 kalau tidak salah. Masuk di sebuah kantor karena SK di Pengadilan Agama Pangkep. Saya berteman itu benar-benar heran. Oh, di sini kami bekerja nanti sebagai hakim. Pegawainya hanya 2. Ketua, masih saya ingat namanya, Kiai Haji Hussein Hamzah, dan seorang panitera, almarhum Pak Sultan Hamid. Saya bisik-bisik dengan teman, sebenarnya kantor ini sudah mau bubar. Kenapa kita dikirim di sini bekerja? Tapi
bagi saya memang Tuhan itu tidak bisa diperkirakan apa yang mau terjadi. Yang kita tunggu mau bubar, ternyata dalam waktu yang tidak lama, entah saya masih hidup, saya sudah menemukan mimpi-mimpi saya. Bahwa PA saya ingin begini, begitu. Itu sudah wujud sekarang ini. Itu memang pegawainya cuma 2 orang yang mulia ya? 2 orang. Sampai teman saya, kita aja kalau dibubar ya kita pindah cari pekerjaan lain. Kalau dibubar karena sisa 2 orang. Nah, itulah keadaannya. Dan yang paling sakit, kalau kami sidang, karena kami hakim semuanya, sidang, apabila hujan turun, kami skor sidang. Kami skor sidang sampai hujan berhenti. Karena baik para pihak maupun suara hakim tidak bisa didengar. Karena kantor kami dari kayu, papan, lantainya papan, dindingnya papan, atapnya itu seng. Atapnya seng, sehingga gemuruh hujannya kuat yang mulia. Gemuruh sekali. Jadi kami tunda sampai hujan berhenti. Nah itu sakit betul. Dari kantor yang sangat jelek ini, di belakangnya kantor Departemen Agama. Sehingga pada waktu itu kami dianggap adalah staf dari Departemen Agama. Semua itu adalah kenangan. Dan ada lagi pengalaman saya yang pahit sekali. Setelah saya dimutasi ke Pengadilan Agama Indrekang, mungkin dianggap ada prestasi, saya dikirim ke sana untuk bekerja dengan baik. Dan sangat heran, ternyata tidak punya kantor. Beruntung sekali ada camat kota, Pengadilan Camat Indrekang, berkenan pojokan kantornya, saya dibolehkan di situ berkantor. Jadi PA-nya ada, kantornya tidak ada yang mulia? Tidak ada. Rumah dinas apalagi? Tidak ada rumah dinas. Tapi saya dengan sabar berjuang. Bagaimana caranya supaya ada punya kantor. Akhirnya sebelum saya pindah, alhamdulillah punya kantor. Dan mungkin dianggap saya kurang waras. Karena ditawari oleh bupati di jalan-jalan kecil, lorong-lorong kecil. Kami bantulah kalau suka di sini. Saya tidak mau Pak Bupati. Saya mau di pinggir jalan raya. Boleh tapi agak di luar kota. Saya mau Pak Bupati. Karena yang di luar kota sekarang ini mungkin sekian tahun yang akan datang dalam kota. Saya belum pindah. Alhamdulillah doa-doa saya mungkin dimakbul. Pindah juga itu polisi. Pindah TNI di sekitar kantor saya ada. Dan sekarang dengan megah sekali berdiri di atas bukit. Karena saya minta yang tinggi, tempat yang tinggi di atas bukit. Itu kalau lihat namanya Pengadilan Agama Indrekang. PA Indrekang. Itu bekas tangan saya. Dan itu mimpi-mimpi saya. Saya mau di pinggir jalan, saya tidak mau di lorong. Mudah-mudahan Ketua PA Indrekang menyaksikan acara ini. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahu bahwa itu bekas-bekas tangan saya. Dan itu mimpi-mimpi saya. Saya mau berkantor di pinggir jalan raya. Kenapa kantor lain di pinggir jalan raya? Saya harus di lorong. Bayangkan teman kami, sebaya kami ini, kami punya kantor Pak di kawasan kuburan. Karena tidak ada tanah, di tanah wakaf itu kami bangun kantor. Ada yang berkantor di tempat yang berbelok-belok. Alhamdulillah. Ada lagi yang dekat kandang babi. Alhamdulillah Tuhan Maha Kuasa. Ketika Pak Bagirmana menjadi ketua MA, keluar perintah. Kebetulan sekretarisnya itu teman kita, Pak Rumnesa, Dr. Rumnesa. Itu pegang logistik. Beliau diperintahkan, keluarkan dari lorong. Keluarkan dari jalan yang belok-belok. Keluarkan dari kawasan kuburan. Saya beritahu salah satu teman bahwa kami ini tidak dapat informasi satu lagi. Bahwa di Bali ada kantor yang dekat kandang babi. Kalau tidak ada angin semilir tidak apa-apa. Tapi ketika ada angin datang, kami terpaksa semua tutup hidung termasuk para pencari keadilan. Apa boleh buat? Jadi adalah nasib kita lah. Jadi harus berkantor di sini. Semua itu berakhir ketika Pak Bagirmana memulai instruksinya untuk keluarkan dari tempat-tempat yang tidak wajar untuk sebuah pengadilan. Inilah masa lalu dan itu yang pertama
sabar dengan apa yang menimpa kita, karena itu mungkin cobaan dari Tuhan, dan mungkin ada rahasia. Rahasianya itu spirit saya bangkit. Semua seangkatan saya spiritnya bangkit untuk berevolusi. Tadi istilahnya evolusi. Menurut saya revolusi. Karena cepat sekali, karena saya belum mati. Mimpi-mimpi sudah wujud. Jadi itu semacam revolusi yang cepat sekali. Ya. Yang kedua ini, tadi itu yang saya bilang, bahwa ada motto yang saya pegang. Barangkali perlu ditularkan. Tiada hari tanpa perubahan. Tiada hari tanpa kebajikan. Sebenarnya tanpa kebajikan itu dari guru saya di madrasah. Ini penting untuk dicatat ya berarti ya. Tiada hari tanpa perubahan dan tiada hari tanpa kebajikan. Itu spirit yang membuat kami berjuang mati-matian. Ada uang sedikit kami cet, ada uang sedikit kami timbul yang harus ditimbul. Dan kerja keras seperti ini tidak pernah saya berharap bahwa itu akan menolong saya. Ternyata saya itu lompat-lompat. Tidak ada niat saya untuk dapat jabatan tinggi. Tapi yang pimpinan barangkali melihat bahwa ini orang tidak sabaran. Mau saja berubah terus. Akhirnya menurut saya, kalau kita berusaha berprestasi dengan ikhlas demi kejayaan kita punya lembaga, itu sepertinya terkatrol oleh kerja-kerja prestasi kita. Karena tidak pernah saya mimpi jadi itu ada. Kok jadi itu ada? Ketua kamar, kok jadi ketua PTA? 2 kali saya jadi ketua PTA. 1 kali di Kalimantan Timur, 1 kali di Makassar. Itu dari ketua, dari wakil, dari apa naik terus sampai ditanya doanya apa. Saya tidak tahu doanya karena yang memasang saya ini jadi hakim agung dan sebagainya itu bukan permintaan dari saya. Ya, tapi harus dicatat. Bekerjalah dengan ikhlas, Anda akan terkatrol menjadi seorang terpilih karena Anda berjuang ikhlas untuk kemajuan lembaga kita. Begitu keterangan dari. Berarti kuncinya itu keikhlasan yang mulia. Iya, ikhlas. Dan kebetulan juga istri saya ikhlas, menderita tanpa rumah dinas, menyewa rumah yang sudah bocor-bocor, sama ikhlas. Almarhum itu istri saya sabar dengan itu. Ya. Luar biasa sekali yang mulia. Dalam menjalani karir sebagai hakim peradilan agama yang mulia, apa pengalaman yang paling berkesan yang mulia rasakan selama meniti karir sebagai hakim? Yang paling berkesan? Iya. Itu karena spirit kita bersama bangkit. Karena sakitnya spirit kita bangkit, kami ingin lepas dari semua cibiran-cibiran. Antara lain yang paling sakit, kawan-kawan saya ini, walaupun sarjana syariah, semua pengacara mencibir dan semua juga orang tahu bahwa mereka menyindir bahwa kami ini hakim yang tidak tahu hukum acara. Kami bismillah, kami kompak, pegangan tangan bismillah, kita berjuang, kita kuliah lagi, masuk fakultas hukum. Akhirnya dengan susah payah mengatur kerja dengan belajar, akhirnya pertolongan Tuhan datang. Hampir semua yang kawan-kawan saya yang akrab itu semua sarjana hukum. Belum dipanas-panasi lagi oleh para guru-guru kita, dosen-dosen kita. Salah-salah, S2 dong. Masuk lagi S2, dapat MH. Sampai di Jakarta, karena saya ditakdirkan oleh Tuhan ada di Jakarta karena DPR memilih saya menjadi hakim agung. Spirit saya belum mati. Ingin saya doktor. Akhirnya dicoba, apakah mampu kita dengan gaji seperti ini? Oh ternyata bisa. Karena UGM membolehkan saya, karena dianggap kemauan tinggi, boleh kuliah pada hari Jumat, Sabtu, Ahad. Akhir pekannya. Akhir pekan. Saya Jumat, Sabtu, Ahad saya ada di sana. Dan karena tekanan biaya dan banyaknya kerjaan di kantor, saya jadi cepat selesai. Karena berusaha untuk selesai dengan cepat dan belajarnya mati-matian. Sampai pada waktu saya ujian, saya jatuh sakit.
karena saya paksakan untuk cepat dan hampir tidak jadi ujian. Tapi keluar izin karena dianggap mati-mati yang belajar lagi itu dibolehkan duduk diuji untuk mencapai gelar doktor. Ada 2 keuntungan yang saya dapat. Rupanya kalau selesai dalam 2 tahun 2 bulan berhak untuk cum laude. Kemudian jawaban-jawaban saya karena pekerjaan saya yang ditanyakan dengan mudah saya jawab dengan tepat-tepat karena memang kerjaan saya mengenai protes saya tentang usia kawin. Usia kawin saya anggap itu ketinggalan zaman. Di Indonesia ini negara ketinggalan, membolehkan orang kawin perempuan 16 tahun. Kalau di negara-negara barat itu anak kecil. Ya, anak kecil. Kalau tidak salah ingat di Jerman saya bilang 29 dan 27 baru boleh kawin. Itu anak kecil yang umur 16 tahun. Dan saya belajar ini bukan cuma belajar dengan literatur, saya ketemu orang-orang ahli, pakarnya di bidang-bidang. Itu anak yang kawin 16 tahun, tunggu aja, belum tentu otaknya bagus. Karena terlalu cepat dikawinkan. Itu 16 tahun. Alhamdulillah, tanpa saya duga-duga, tiba-tiba DPR mau merubah. Profesor saya bilang, ketemu di Makassar, tidak sia-sia disertasimu. DPR merubah menjadi 19 tahun. 19 tahun. Saya bilang, kan tuduh saya teriak kuno, ketinggalan zaman. Saya alasan akademisnya ini itu, bacaan saya ini, literasinya ini yang saya baca. Itu sebenarnya ketinggalan zaman. Yang idealnya apa? Ya umurnya Nabi, yang ideal 25 tahun baru nikah. Perempuan juga harus 25. Ya sebaiknya begitu. Karena perempuan juga umatnya Nabi Muhammad. Berarti dalam disertasi Yang Mulia itu usia ideal menikah itu menurut Yang Mulia ada 25 waktu itu. 25. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Alasan saya perempuan juga perempuan juga umatnya Nabi. Harus ikut Nabi. Aisyah begini begitu. Saya lawan. Bismillah saya lawan. Saya bilang itu eksepsional dan bisa dipelajari dalam histori dari Tasrihul Islam dan sebagainya, bisa dibaca alasan-alasan, bermacam-macam alasan sehingga itu terjadi. Nabi sebenarnya pertama dia kawin itu usianya lebih tua dari dia. Wah, akhirnya karena saya begitu mati-matian mempertahankan, saya dikasih ke dia cum laude. Saya dikasih cum laude dan mimpi-mimpilah. Tapi alhamdulillah, dan itu saya senang sekali karena supaya adik-adik saya nanti di belakang saya mau mengalahkan saya, cum laude juga. Berarti bisa dikatakan Yang Mulia memiliki pemikiran yang progresif begitu Yang Mulia? Ya, saya berani melawan. Anti mainstream begitu Yang Mulia. Ya. Saya kalau sudah saya anggap tidak betul, saya lawan aja dengan segala macam alasan. Tapi itulah Gajah Mada. Profesor-profesor di sana sangat menghargai pendapat orang. Yuk berikan argumentasinya. Apa argumentasinya? Saya keluarkan argumentasi untuk saya. Saya kira saya tidak lulus. Tahu saya dihadiah ke cum laude, alhamdulillah. Dan itu yang paling menggembirakan. Bapak Dekan, Profesor, pegang saya di Makassar. Tidak sia-sia disertasi ini. Namanya Gajah Mada naik. Dicari sama DPR. DPR robah. Kamu punya perjuangan. Walaupun belum sempurna karena belum 25, masih 19. Tapi kan sudah ada hasil namanya Prof. Artinya Gajah Mada berjuang supaya dibongkar itu undang-undang yang begitu kuno. Saya jadi teringat ketika kami dulu pernah menghadap Yang Mulia semasa masih di Mahkamah Agung sekitar tahun 2000, antara 2010 atau 2011 Yang Mulia. Ya. Yang Mulia sempat berpesan waktu itu hakim-hakim peradilan agama itu harus berpikiran maju gitu. Ya. Kira-kira kalau kami boleh mendalami lagi Yang Mulia, berpikiran maju Yang Mulia maksud itu seperti apa Yang Mulia? Ya, begini. Bagaimana saya tidak berontak? Saya masuk cuma 2 dalil yang dipakai dan distensil. Jadi kalau saya membuat putusan, identitas saya para pihak saja saya tulis di stensilan. Dalilnya itu top sampai saya pindah dari Pangkep ke Endrika. Itu top. Dalil dari kitab itu ya,
tali talak waman Allah katolakan bisifatin waqa'ah biwujudiha amalan bimuqtadal lafzi. Sampai terhafal karena cuma itu doang. Kalau fasah iza stadda ragbati zaujah jazal hal fasah. Itu sampai terhafal begitu karena itu aja. Saya bilang kita sarjana tapi cuma ini boleh. Saya tanya panitera, boleh enggak diganti ini dalilnya, jangan cuma ini aja. Karena ini kan kami yang datang ini sarjana. Semua yang baru ini. Yang semua maunya buka lagi kitab. Oh, udah bisa. Marah Pak Kiai. Dan ini harus diambil dari kitab. Ada 13 kalau tidak salah ingat. Tidak boleh di luar itu. Ya sudah, diam aja. Kita mau apa lagi? Menurut saya ini satu keadaan yang stuck, tidak bisa maju. Saya tidak setuju dengan otak yang kungkung yang mulia. Dikungkung, tidak boleh berpikir lain. Saya baca tentang Umar bin Khattab dan sebagainya. Begitu berani mengeluarkan hukum. Saya bilang, andai kata masih hidup Umar bin Khattab, saya mau panggil dia presentasi di sini. Apa alasannya itu sehingga banyak sekali pandangan-pandangan hukumnya yang progresif, progresif sekali. Dan semua itu alhamdulillah mimpi yang terwujud. Itu yang 13 kitab hilang. Undang-undang keluar tidak ada itu. Tidak ada lagi itu. Hakim silakan putuskan menurut pandangan Anda. Dan mulailah kita panggil pakar-pakar yang berpikir kontemporer. Kita kerjasama dengan UIN, gantianlah itu ada namanya Profesor Jasuli almarhum dan sebagainya. Itu dialog dengan kita supaya putusan kita itu putusan yang kontemporer. Bahkan alhamdulillah dibawa kita ke Mesir. Di situlah kita dengar mengenai ahli waris pengganti dan sebagainya. Lebih maju lagi, kompilasi hukum Islam keluar, ada anak angkat. Tapi tantangannya minta ampun. Saya ini tuh ada bertanggung jawab. Ada putusan hakim tinggi dari satu provinsi, tidak boleh saya sebut namanya, tidak enak. Profesor mana? Namanya juga profesor. Waktu hari berangkat hari ini, kiamat PA kalau begini caranya. Apa Prof? Baca ini, pertimbangan hukumnya. Mengenai anak angkat, tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada dalil. Itu tuntutan mengenai angkat. Harus ditolak dan tak perlu dipertimbangkan. Karena dalam Islam tidak dikenal istilah anak angkat. Tidak ada anak angkat. Kan kalau menurut saya tidak ada anak angkat itu yang dianggap nasab. Yang non nasab, katakanlah memelihara, mendidik, menyekolahkan, apalagi kalau anak yatim itu ada. Dan kalau mau dianggap itu anak tapi bukan nasab, tidak boleh dinasabkan. Jadi teman-teman saya ini menganut itu kompilasi hukum Islam dan ada yang sama sekali menolak. Itu pemberontakan seperti itu. Akhirnya saya jadi 2 periode. Jadi tua ada karena itu sukanya saya melawan begitu. Dan itu perlu dicatat oleh teman-teman yang masih muda, yang karirnya masih jalan. Milikilah keberanian asal Anda benar. Kalau tidak ada dalilnya jangan coba-coba. Nanti Anda hancur itu. Kemudian yang kedua, harus melihat kemana-mana. Lihat dunia global. Waktu kita ke Australia banyak sekali hal-hal baru kita dapat. Buku-buku kata Pak Taufik, setiap malam Jumat Pak Andi, saya ada di toko buku. Saya ikuti, baca buku-buku yang baru dan sebagainya itu. Lalu Pak Taufik bilang, kita berjuang supaya teman-teman kita ini berpikir global, berpikir kontemporer. Dan satu hal dia ceramah, saya berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan harus sama bagiannya. Dulu itu karena secara kondisional maka terjadilah 2:1. Tapi karena ada pergeseran nilai, saya sekarang berpendapat anak laki dan perempuan sama bagian. Tapi pertimbangkan sedemikian rupa dengan argumentasi hukum yang kuat, baru Anda keluarkan putusannya. Artinya
berpendapat itu dibenarkan selama argumentasinya itu Asal kuat, benar kuat yang dan bisa dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum. bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang menarik, Hmm. itu ada alumni Al-Azhar, sahabat saya almarhum ini kan bukan aib ya, bukan ya, Profesor Rifki Al-Ka'bah berdiri, hentikan ini pendapat kafir, saya mau pulang. Itu begitulah kita, tidak apa-apa. Sesudah itu makan malam lagi bersama besok. Artinya itu hanya di forum saja. di forum Ya, diskusi ya, begitu ya, yang kita masing-masing menggunakan hujah dan boleh marah-marahan. Besok kita damai, kita salaman-salaman baru makan. Jadi tradisi kami, tradisi makan. Kalau ada yang marah, kita makan bersama. jadi makan itu untuk mencairkan suasana yang Jadi makan itu dua hikmahnya. makan itu ada dua hikmahnya. Ya, hikmahnya yang pertama kita kompak, bersatu, saling menyayangi, saling merasa senasib, Membangun kekompakan. kekompakan, uhuah. Wah. Nah, kedua, karena bukan pertemuan kosong, karena kami kan ilmuwan semua ini. Ada hal-hal yang berbeda kita cocokkan di sini. Mengenai doktorisasi, saya tambah berani. Karena barikade ini 100% mendukung. Majulah saya ke depan. Saya pernah, maaf, salah pidato. Saya bilang, saya orang Makassar, saya mau cepat segera doktorisasi dan semua teman-teman kita hakim itu doktor semua. Sudah capek, sudah malu dihina-hina oleh pengacara bahwa kami tidak tahu hukum acara. Kalau kita dokter, berani dia bilang bahwa kami ini orang bodoh, kami tidak tahu hukum acara. Kami dokter, kamu belum tentu dokter. Kami dokter semua. Nah, ingat ya, akibatnya saya ini satu bahasa. Saya ini jangan coba-coba dilawan. Saya ini barikade saya sama pendapat. Nah, kalau lawan saya, orang bilang Shogun kok dilawan. Nah, saya punya pegangan bahwa saya disuruh maju ke depan. Kalau ada S1, S2, S3 dipertimbangkan untuk sebuah jabatan, maaf saja, yang saya lirik itu bersama kawan-kawan saya di Mahkamah Agung, kami sama akan memilih yang S3. Segeralah S3. Mungkin ada yang rekam. Subhanallah sampai kepada sahabat-sahabat saya di UIN. Sekarang dulu IAIN. Itu menganggap itu barangkali bukan suara seorang akademisi, suara seorang pimpinan yang soleh. Saya satu hari ada ujian doktor, teman kita ujian doktor. Kalau ada ujian doktor kan saya diundang. Saya hadir. Saya dulu di belakang ngobrol-ngobrol, kan saya suka ngobrol dengan teman-teman. Datanglah teman saya, sahabat lama, profesor. Yang mulia, tidak di situ tempatnya. Kita sudah siapkan kursi untuk sang provokator. Provokator nama saya, suruh pindah ke depan. Tidak apa-apa saya bilang, memang itu risikonya. Risikonya karena saya terlalu berani melawan. Akibatnya itu. Dan ada satu lagi yang menyakitkan. Saya pecah kongsi dengan sahabat saya. Pecah kongsi maksudnya gimana? Pecah kongsi, saya pecah. Iya. Saya sakit hati, dia juga sakit hati. Dia marah sekali. Ketika saya komandokan, itu ada loh yang mau dikomando. S2, S3. Sekarang ini, katanya kita maju. Sudah Dr. Andes, SH, MH. MHUM. Bukan MH dia bilang, MHUM, sisa belum almarhum. Tapi coba periksa semua putusan, hancur. Untung dia tidak bilang ini gara-gara itu ada. Tapi saya yang tersinggung. Saya ada 2 tahunan itu kurang enak bikin begitu. Akhirnya saya kasih SPPD. Saya minta SPPD. Saya tidak bilang itu ada kasus. Saya pidato gini. Itu masa belajarnya S2, 2 tahun. Apalagi teman-teman ini orang pintar semua. Al-Quran saja bisa dia hafal, apalagi teori-teori hukum. Itu cuma 2 tahun. Kalau S3, waktunya 2 tahun. Dan kalau lambat yang di DO, sudah habis. Sabarlah. Mudah-mudahan sesudah mereka berpendidikan tinggi, putusannya makin baik. Ya itu tidak kusalahkan juga, saya tidak salahkan kalau bilang agak morat-marit putusannya. Karena dia membagi 2 otaknya. Otak untuk belajar dan otak untuk membuat putusan. Mungkin ada benarnya, tapi sabarlah. Sekalinya dokter itu bertumbuhan di mana-mana.
mulai menganggap barangkali saya ini tidak salah. Mungkin apa yang saya perjuangkan itu, karena kan mungkin juga dia sudah tahu bahwa ini barikade kami ini sama bahasa, harus dokter. Sama bahasa maksudnya kompak ini. Kompak, ya barikade anu lah, yang kuat sekali, tidak beda-beda. Ya, yang mulai sadar mungkin dia jadi baik. Dia telepon, wah baikkanlah saya. Ketua PTA aja, dia boleh sebut namanya. Dia bilang, walaupun sibuk ngaji ya, saya kontrol. Sudah berapa kali hatam dan sebagainya. Iyalah, kadang-kadang saya tidak bisa banyak karena tiba-tiba dipanggil rapat. Nah, waktu saya terbatas sekali. Nah, sebenarnya saya pensiun, tambah akrab. Dia telepon terus. Sudah berapa kali hatam, bacaannya harus tartil dan sebagainya. Wah, tambah akrab. Dari dulu dari benci menjadi rindu. Kenangan lama ini. Tapi itu dinamika biasa ya. Dinamika perjuangan itu begitu. Supaya adik-adik kita biarlah terjadi yang terjadi, sabar. Dan mungkin itu ujungnya berujung baik. Itu maksud saya. Saya mengungkapkan ini bahwa berujung baik. Sangat akrab. Selalu dia telepon. Ketika ditanya, kenapa dulu musuhan sekarang jadi akrab? Jawaban saya begini. Takut nanti dia masuk surga. Nanti di surga kan boleh cari kawannya, sahabatnya. Nanti dia cari, saya tidak ada. Wah, belum ada sang provokator. Panggil dia menemani saya di sini. Provokator. Akhirnya tambah akrab begitu. Dan saya bilang kalau memang ada tantangan itu, jangan mundur. Berjalanlah sepanjang itu menganggap itu benar. Dan ujilah, makan bersama apakah yang kita lakukan itu benar. Dan mungkin saya mau mewariskan kepada adik-adik muda, kalau merasa itu sudah benar dan sudah satu bahasa kita, bismillah apapun yang terjadi demi kejayaan lembaga kita. Tapi kami selaku penerus yang mulia benar-benar merasakan jasa dari ide yang mulia cetus itu yang mulia tentang doktorisasi itu. Yang mana waktu itu pimpinan kami di Pengadilan Tinggi Agama itu sangat mendukung dan mengadakan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi pada waktu itu untuk program doktorisasi hakim-hakim di Pengadilan Agama. Dan kalau tidak salah yang mulia pada saat ini mungkin sudah puluhan atau lebih 100 yang mulia hakim Pengadilan Agama yang sudah menyandang gelar doktor. Itu tentu semua terlepas dari jasa yang mulia mencetuskan program doktorisasi ini yang mulia. Izin yang mulia, kalau kami boleh tahu, kira-kira dalam sepak terjang yang mulia membangun sebuah peradilan agama yang bermartabat itu, apa halangan-halangan yang mulia temui dan bagaimana cara yang mulia untuk mengatasi halangan-halangan tersebut? Sebenarnya banyak, tapi sebagian saja lah yang saya ungkap. Yang mulia. Pertama, dalam memperjuangkan nasib yang ya katakanlah nasib kita buruk, itu dengan sabar berjuang. Ada dulu namanya IKH. Saya masih muda sudah dipakai di IKH. Ikatan Hakim Agama. Nah, itu. Di situ mulai kita cetuskan ini menjadi, karena kita cuma direktorat waktu di Departemen Agama, anggarannya kecil sekali. Kita berjuang untuk menjadi dirijen. Kalau tidak bisa jadi dirijen, badan saja. Ditolak oleh kita, sabar lagi. Sabar dan berdoa mudah-mudahan segera lembaga kami maju dan didudukkan sebagai hakim yang sebenarnya. Tuhan menolong kami barangkali atau doa-doa kami, karena para kiai kan, Pak Taufik kan tahu, kiai semua, Pak Samsul Hadi itu kan kiai semua, cuma tidak pakai kiai. Orang soleh-soleh semua. Terjadilah putusan penetapan MPR. Harus pindah, tidak boleh lagi di eksekutif. Satu atap itu yang satu mulia. Atap. Nah, satu atap inilah menyebabkan kita berubah secara revolusioner. Bukan lagi evolusi, cepat itu sekali. Yang mulia katakan revolusi tadi. Revolusi. Jadi bukan evolusi. Bukan, revolusi berhasil begitu. Dan sangat menggembirakan karena kami diterima walaupun sebagian kawan kita tidak bisa menyesuaikan diri.
Karena ya santri kan, dia menjaga kewaraan dan sebagainya. Agak sulit mau bergaul dengan teman-teman kita di PN, di militer, dan turun. Mereka pada umumnya suka bergurau. Mereka orang-orang saleh yang menjaga kewaraan. Tidak mau terlibat hal-hal yang... Disitulah saya dipakai sebagai batu catur oleh Pak Taufik. Supaya cair. Batu catu maksudnya. Ya, saya digunakan untuk pencetus. Ya, berbuat apa yang diinginkan, supaya apa yang diinginkan itu tercapai. Misalnya, dia tidak mau bahwa kita itu sembunyi kalau ada pertemuan, tidak mau dekat sama lingkungan lain. Tidak, jangan minder gitu ya maksudnya. Itu mindernya pasti ada, karena kita kan dari kemiskinan. Miskin kita dulu Pak, ya tahu kan keadaan kita dulu. Masuk di tempat orang yang mapan sudah karena memang anggarannya cukup. Kemudian dianggap kurang warak kalau bergaul dengan orang-orang yang belum kita tahu bawaannya, dia orang saleh atau bukan orang saleh. Itu begitu teman-teman kita. Sulit sekali untuk cair. Mulailah saya disuruh menyanyi. Taufik, nyanyilah saya walaupun jelek-jelek. Disuruh menari di Bali itu yang saya cerita tadi. Saya menari. Asal yang merintah itu Pak Taufik. Karena kalau dia itu tidak memang Pak Wakil Ketua MA waktu itu. Ya, Wakil Ketua MA. Itu sudah dia hitung, bahwa itu penting dia lakukan itu. Walaupun teman saya sebagian marah, tidak warak lagi, tidak menjaga martabat sebagai Ketua PTA. Waktu saya mesti Ketua PTA. Itu sudah ulilah waktu itu. Saya sabar, niat saya baik mengikuti kemauannya Pak Taufik. Apa cita-citanya Pak Taufik? Kalau kita sudah lebur, tenis bersama, golf bersama, kan semua jalan ini. Ketua PTA Jakarta di golf, atur. Tenis, jangan dikata lagi. Pernah kita ngalahkan, semua kalah pernah di tenis. Ada yang ketinggalan. Hobi di sana itu tidak mau panggil artis. Alasannya, manggil artis apa susahnya? Kita ada uang. Kalau mau dengar yang baik, kita mau dengar yang jelek. Kita sendiri sama-sama kita nyanyi. Makin jelek, makin salah, makin senang. Nah, saya bilang, oh bagus juga itu Pak. Yang mengetahui kita karena jelek, ketawa juga. Kita ketawai orang yang ngetawai kita. Sama-sama mengetahui. Dan itu masih tidak ada yang berani. Akhirnya, pada umumnya sampai hafal Quran pun juga belajar karena gara-gara tua ada ini. Akhirnya pada bisa dalam pertemuan sudah sama lah kultur kita. Sekedar nyanyi saja, menurut Pak Taufik itu dosa-dosa kecil. Kalau katanya kita beruduk begini, jatuh-jatuh itu airnya, itu dosa-dosa kecil sudah pada jatuh. Jadi tidak lama. Sudah betul-betul seperti saudara. Bergerak Pak Kamil, tugasnya dia lain. Tugasnya dia ambil orang PA, masuk di PT. Kita kan bersaudara. Kita sama-sama suka nyanyi, sama-sama suka olahraga. Diterima di PT. Bahkan kepala biro, boleh. Mungkin sekarang masih ada kepala biro dari teman kita. Karena sudah dianggap saudara. Bukan lagi orang yang sembunyi pada waktu ada pertemuan. Sudah bergaul gitu. Transisi itu seperti itu. Dan saya itu korbannya. Dan saya terima itu sebagai ibadah. Mudah-mudahan karena niat saya baik, di akhirat nanti mempersatukan saudara-saudara saya dari PA dengan lingkungan lain. Itu dianggap amal soleh. Dan diampunilah kalau umpamanya itu adalah dianggap dosa. Karena niatnya baik. Dan itu yang merintah saya, bukan siapa-siapa. Pak Taufik yang menginginkan itu. Supaya kita lebur. Segera menyatu. Kalau hanya kultur-kultur yang biasa-biasa begitu, tentu kalau maksiat tidak bolehlah kita. Tapi kalau cuma hanya sekedar nyanyi-nyanyi begitu, dia bolehkan. Akhirnya seluruh Indonesia saya perintahkan beli keyboard dan latihan menyanyi. Jadi itu tujuannya untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Ada anggapan bahwa orang PA itu orang PA, jangan diajaklah. Pak Taufik tidak mau. Dia mau, saudara kita, ayo kita nyanyi juga. Ada yang paling lucu, Bapak kenangkan itu. Ketua PTA Semarang itu dulu disimpan di pulau.
Begitu saya lihat kumisnya bagus, otaknya encer, hukum acara yes, saya tarik masuk kelas 1 Samarinda dari pulau kecil namanya ya misal. Sampai kan sekarang teruji dia jadi ketua PTA di Semarang. Nah, karena feeling saya bahwa ini bisa saya pakai, tidak bisa menyanyi. Saya wajibkan karena gubernur suka orang nyanyi, wali kota suka orang nyanyi. Harus satu waktu kita panggil keyboard, suruh nyanyi. Dia ternyata bisa nyanyi. Saya tanya Pak Yamin, katanya tidak tahu. Kok bisa tahu sekarang? Iya Pak, demi Bapak saya belajar Pak. Ini ngajari siapa? Anak saya Pak. Latihannya di mana? Di kamar mandi Pak. Itulah kerjaan-kerjaan saya yang konyol. Tapi menurut saya karena niatnya baik. Barangkali ada dosa-dosanya tapi mudah-mudahan diampuni. Karena targetnya Pak Taufik itu saya yakin. Itu bagian dari dinamika yang mulia ya? Saya pikir itu dinamika. Karena saya ingin cita-cita Pak Taufik. Tidak ada sekat. Tidak ada kamar-kamar. Apalagi setelah ada kamar-kamar itu, nanti kita tambah jauh. Nah, ini ada kamar-kamar, tidak ada masalah. Kita tetap bersaudara. Campur di dalam bergaul seperti biasa. Teman-teman kita, alhamdulillah. Dulu mungkin dianggap orang bodoh-bodoh. Sekarang mungkin sudah dianggap pintar. Boleh kepala biro, boleh macam-macam. Bahkan Pak Samsuhadi boleh jadi wakil ketua. Pak Kamil boleh jadi wakil ketua. Pak Samsuhadi, Pak Taufik semua boleh wakil ketua. Saya yang tidak ada waktu karena saya sudah pensiun. Tidak kebagian. Jadi kalau yang mulia melihat dinamika peradilan agama saat ini, itu dari kacamata yang mulia sebagai pelaku sejarah, saksi sejarah dari revolusi tadi, itu bagaimana yang mulia melihatnya? Dinamika saat ini yang mulia. Itu kalau menurut saya ya, barangkali subjektif. Karena saya menganggap itu bahwa ini revolusinya kawan-kawan saya yang para senior ini yang dibikin oleh mereka. Coba dengan mereka berjuang seperti itu, maka apa yang tercapai sekarang ini itu meyakinkan bahwa orang PA ini manusia yang baik, yang boleh dipakai, yang punya kecerdasan, bisa diajak bekerja. Dia kompeten. Bahkan ada hal yang paling menggembirakan. Yang awal-awal itu Kepala Biro Perencanaan kalau tidak salah yang pertama masuk itu orang PA Jakarta. Masuk lagi mantan sekretaris PTA Makassar masuk jadi sekretaris PT Umum. Itulah yang menjadi keinginan Pak Taufik sebenarnya. Sehingga kita mau lebur, kita satu kultur, kita bersaudara, kita bisa tukar-tukaran. Nah, last but not least, orang umum dipasang jadi dirjen. Boleh kalau menurut saya silakan saja. Di peradilan agama. Di peradilan agama. Dan hasilnya ada kan, aplikasinya ada berapa yang dia bikin dan menyebutnya kan kita mendunia. Semua itu kan mimpi saya. Karena saya bilang waktu di Australia, ya mudah-mudahan ada teman yang bisa menguasai computer science dan bisa connect satu sama lain. Pertama lah Australia itu kita connect. Dan di Surabaya, waktu pidato profesornya Pak Tuaka, saya diundang Pak Dirjen. Sekian aplikasi yang baru. Dan sudah disampaikan pada waktu itu bahwa kita bisa connect dengan negara ini setiap saat dan diberi kesempatan bisa connect berbicara langsung dan dianggap bahwa kita sudah satu circle kalau bahasa anak sekarangnya ini. Iya, sudah satu lingkaran lah satu mereka. Lingkaran. Nah itu saya bangga sekali dengan. Jadi artinya circle PA itu berubah yang mulia ya. Dari dulu yang circle-nya sangat terbatas, sekarang sudah global. Mesir lah apalah semua negara-negara Arab di Asia Tenggara jangan dibilang hal. Alhamdulillah itu. Sebenarnya sudah kita mulai merintis di zamannya sebelum Pak Dirjen Acunur itu Pak Dirjen Wahyu Widiana. Tapi baru Australia yang bisa kita bikin. Tapi cita-cita mimpi kita internasionalisasi peradilan agama dan itu
tanda-tandanya sudah ada. Dan itu saya alhamdulillah masih sempat lihat dan sempat dengar sebelum saya mati. Misalnya peradilan agama yang berkelas internasional. Ya. Gitu yang mulia. Itu mimpi yang wujud sekarang. Tak pernah bayangkan bisa terjadi. Sebagai kalau bisa saya katakan sosok pejuang ya, yang mulia ini adalah sosok pejuang yang tak kenal lelah ya, menaikkan derajat dan martabat peradilan agama. Kira-kira catatan apa yang bisa yang mulia berikan melihat kalau kondisi peradilan agama saat ini yang mulia? Itu tidak boleh pakai istilah saya, bukan. Kami di IKH itu satu bahasa. Sama-sama orang menderita. Rupanya penderitaan itu natijahnya mempersatukan hati kita. Sama-sama menderita. Zaman Rasul kan begitu. Sama-sama sakit ya berjuang. Kemudian ada tradisi kami. Saya mewariskan kepada Anda semua. Kami hobi dan dia membiayai makan bersama. Silaturahim. Dan bukan silaturahim yang kosong. Silaturahim yang ada isu begini. Ada hal-hal yang begini. Ada isu yang dibahas. Bagaimana kita sikapi itu. Dan satu bahasa, bergerak bersama dan tidak saling menyalahkan. Nah, mula-mulanya juga ada yang tidak suka kalau saya disuruh-suruh Pak Taufik begitu. Banyak. Sekarang semua suka. Dan itu kompak sampai saya pensiun. Tidak ada yang saling menyalahkan dan sebagainya. Itu saya ingin teman-teman kita ini, para pejuang baru ini, jangan sendiri-sendiri, bersamalah. Kita makan bersama dan sebagainya, apa masalah kita, dan kita hadapi dengan bahasa yang sama. Undang-undang apa? Ini memperluas kewenangan. Bagi tugas. Ini zaman kita ini supaya menjadi ditularkan sama adik-adik ini yang masih muda. Tapi tugasnya apa? Pak Yai, mau kita masukkan undang-undang di DPR. Tolonglah muridnya Pak Yai, katanya ada 2 orang atau berapa 3 orang. Pak Yai menggalang dukungan. Ya, tidak menerima sogok kalau Kiai. Mau dikasih apa-apa tidak mau. Kebetulan ada yang suka burung. Pak Taufik tahu hobinya burung, dibawain, dia terima karena memang hobinya burung. Tidak nyuapkan itu. Artinya hadiah dari seorang pengagum Pak Kiai. Nah, itu banyak yang seperti itu Pak, yang menggarap ini ke DPR, lobby ke DPR siapa bagi sudah. Saya masih ingat yang paling bolak-balik ke DPR itu Pak Sainuddin Fajari. Mungkinkah Pak kami mengajukan undang-undang ini untuk dibahas? Itu bagi-bagi tugasnya itu paling excellent. Kenapa itu? Kita ingat lagi tokoh kita Pak Taufik. Dia tahu yang bisa memperjuangkan supaya menjadi pejabat di PN, di TUN, di militer, Pak Kamil. Pintar lobby-lobby itu. Yang disuruh membuat cair yang kaku ini, saya lah orangnya. Dan betul-betul saya merasa berhasil itu mempersatukan teman-teman kita dengan lingkungan lain. Mungkin ini terakhir yang mulia, terkait pembaruan peradilan agama untuk masa berikutnya yang mulia, untuk masa depan. Kira-kira apa pesan-pesan yang mulia untuk generasi muda peradilan agama saat ini, baik kepada aparatur maupun khususnya terhadap para pimpinan-pimpinan yang mulia? Ya. Kalau stuck, Anda punya putusan, tidak mengikuti irama kontemporer, mungkin wassalam, dianggap pengadilan kuno. Jadi jangan stuck gitu ya? Jangan stuck. Pak Taufik begitu dalam pikirannya. Satu hari saya tanya, gimana tanggung jawabnya ini Pak? Karena sejak saya masih hakim, semua itu non-Islam itu kafir dan tidak boleh dapat warisan. Putusan Bapak kan jatah nyata anaknya Kristen, dibagi bagian waris. Gimana mempertanggungjawabkannya? Saya tanya dulu, apakah orang Kristen di Indonesia ini sudah membuat barikade atau barisan tentara berani mati untuk membunuh kita ini semua? Ya tidaklah. Paling-paling kita bersaing dalam soal dakwah. Oh kalau begitu bukan kafir harbi namanya. Ada kafir yang tidak harbi, tidak memerangi kita. Ya kalau yang tidak harbi, ya
ambillah bagian Anda. Dan bukan namanya ahli waris. Ingat ahli waris. Penerima wasiat kewajiban. Kalau tidak begitu, nanti kawan-kawan kita ketinggalan. Nah, kalau ternyata tahun lalu anak Makassar kan dia tahu betul siapa saya, memutus orang kaya besar, dia samakan bagiannya laki-laki perempuan. Pertimbangan hukumnya bagaimana? Ya, yang dari Pak Taufik, dari Bapak, dari apa? Saya masukkan. Tidak ada banding, tidak ada kasasi. Nah, itu saya bilang, menurut saya yang begini ini kontemporer, diterima oleh masyarakat karena dianggap itu keadilan. Karena pertimbangannya dulu ada masalah, sekarang tidak ada masalah, karena masalah sudah hilang, berlakulah hukum keadilan. Artinya hakim nih mungkin ya, lebih spesifiknya yang mulia ya, harus berani berijtihad sesuai dengan perubahan zaman yang ada gitu ya. Yang dianggap keadilan pada waktu itu dan tidak melanggar secara tidak melanggar syar'i karena tidak ada alasan. Kalau ada alasan syar'i, menurut Pak Taufik boleh asal ada alasan syar'i, karena dia meletakkan keadilan di atas. Undang-undang itu penopang untuk mencapai keadilan. Kalau keadilan sudah tercapai, maka ini sisa pendukung undang-undang dan aturan-aturan itu. Kalau putusan kita adil, selamat dunia wal akhirat. Itu pikirannya Pak Taufik. Jadi nilai tertinggi itu keadilan. Keadilan. Dia. Namanya juga pengadilan katanya. Bukan penghukuman. Kalau penghukuman ya pasal dong. Beda dengan pasal tidak bisa. Tapi pengadil. Selalu dia ulang-ulang. Kita ini pengadil. Nah, supaya teman-teman kita berpikir kontemporer, berpikir global, dan tahu bahwa zaman itu berubah. Selain dari jangan terjebak dalam stuck, yang istilah yang mulia tadi stuck, yang stagnasi itu yang mulia. Kira-kira apa lagi yang perlu menjadi catatan bagi peradilan agama saat ini yang mulia? Kalau saya, yang penting sekali jangan terhenti itu doktorisasi. Doktorisasi. Ya, karena saya bandingkan, ya, bisa perbandingan. Saya awal masuk di PA tahun 76 kalau tidak salah, hampir 50 tahun yang lalu. Diskusi dengan teman-teman itu mengenai izastat dan ragbati saja. Mengenai omongan Allah kah? Cuma itu. Dari kita mana? Cuma itu doang. Sekarang kalau ketemu dengan teman-teman yang doktor ini, sampai kepada filsafat, sampai kepada teori-teori hukum, sampai kepada putusan-putusan yang berbeda dengan teks, lalu keluar putusannya dan diterima oleh masyarakat. Sampai begitu, karena dia sudah berpikir filsafat. Ya, falsafah keadilan. Dia mulai tercekoki oleh keadilan. Selama ini pikirannya karena dia teks, berpikir teks, pikirannya itu bertentangan dengan teks, kafir. Ya kayak almarhum Profesor Ripial Ka'bah itu. Ini pikiran kafir, jangan ada yang ikut. Itu waktu Pak Taufik memperkenalkan bahwa secara kasuistis, beranilah Anda membagi harta warisan itu, samakan anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi ingat pertimbangan hukumnya agar diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia Pak Taufik. Ya, mirip-mirip Umar bin Khattab. Dan itu artinya bahwa program doktorisasi itu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran agama itu sendiri yang ya, sakit hatinya dari itu tadi. Masa kita dikatakan hakim tapi tidak mengerti hukum acara? Bertolak di situlah. Dia tidak dipercayai mungkin ya. Iya, di mana-mana orang dilecehkan. Bilang, alah PA. Hakim namanya tapi tidak tahu hukum acara. Tidak ngerti hukum acara. Sakit hati inilah yang berkembang akhirnya doktorisasi ujung. Dan korbanlah saya. Baik, pemirsa TV dimanapun Anda berada, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita gali dari Yang Mulia, dari pengalaman-pengalaman beliau. Tentu kita bisa belajar banyak hal ya. Cuman karena waktu kita yang sangat terbatas dan saya kira insya Allah di luar perbincangan resmi ini tentu kita masih bisa berbincang dengan beliau, karena saat ini kabarnya beliau sudah tinggal dan menetap di Jakarta. Insya Allah beliau terbuka dan ahlan wa sahlan Yang Mulia kalau ada rekan-rekan dari pelayanan agama yang ingin bertamu, berkunjung, bersilaturahmi dengan beliau. Tentu kita bisa belajar dan menimba banyak pengalaman dari beliau. Jadi untuk sesi ini
saya kira cukup sekian yang dapat kita bincangkan pada petang hari yang berbahagia ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Haji Andi Samsu Alam SHMH. Dan saya yakin rekan-rekan peradilan agama tidak akan melupakan jasa Yang Mulia, bahwa peradilan agama yang kita lihat hari ini itu merupakan buah tangan dari perjuangan beliau, sehingga kita melihat peradilan agama hari ini sebagai peradilan agama yang maju, yang bermartabat. Bukan perjuangan saya, perjuangan kami. Iya, perjuangan Yang Mulia dan sesepuh-sesepuh kita, ya, peradilan agama, sehingga kita bisa melihat hari ini peradilan agama sebagai peradilan yang sudah sejajar dengan peradilan-peradilan yang lain di Indonesia. Saya kira ini yang dapat kita bincangkan pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, dan sekali lagi terima kasih kepada Yang Mulia. Mohon maaf kalau tadi ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan kepada Yang Mulia. Insya Allah kita akan bertemu pada program Tokoh Bicara berikutnya di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.